Assalamualaikum. Asbabul khair. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat untuk kelas 2, kelas 1C yang sekarang sudah naik ke kelas 2C. Semoga belajarnya makin semangat, harus tetap mengerjakan tugas walaupun kita belum pernah bertatap muka. Sebelum itu, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yunistiani. Ibu mengajarkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2C, kelas 3D, kelas 5 dan 6CD. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kabar anak-anak di rumah sekarang? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk terus memperhatikan protokol kesehatan, ya. Baiklah, tak lupa juga Ibu selalu mengingatkan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa anak-anak untuk sarapan pagi, karena sarapan pagi itu sangat penting untuk kesehatan kita. Selain menjaga imun tubuh kesehatan kita juga asupan makan bisa menambah energi agar kita terus semangat dalam mengerjakan tugas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak. Setelah kita memasuki minggu kedua di pertama kita masuk sekolah, minggu kemarin kita sudah perkenalan, dan hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama. Coba anak-anak siapkan buku paketnya, buku tulisnya, pensil, penghapus, dan modul. Ibu ingatkan lagi, apabila anak-anak belum mendapatkan buku paket, bisa download di link yang ada di grup kita ya. Oke, selanjutnya coba buka buku halaman 2 dan halaman 4. Sebagai tugas literasi itu adalah kegiatan membaca. Kalian tentu masih ingat bukan tepuk literasi? Tepuk literasi. Dibuka, dibaca, aku bisa, yes, yes, yes. Ya, itu. Lalu Ibu ingatkan lagi, tepuk semangat. Semangat. Jadi anak-anak, walaupun kita tidak bertatap muka, kita harus semangat dalam pembelajaran dan harus sering-sering melatih kegiatan membaca kita di rumah. Pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mendefinisikan mengenai sifat jujur dan siswa mampu menyebutkan contoh sifat jujur. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW, panutanku. Tentu jelas Nabi Muhammad SAW merupakan panutan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW telah menghantarkan kita daripada zaman kejahiliaan menjadi zaman terang benderang, di mana zaman sekarang kita telah mengetahui tentang ketauhidan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya satu Allah, hanya satu Tuhan yang bisa kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita telah banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam segala bidang, baik itu bidang kehidupan, peribadatan, akidah, akhlak, dan juga tata cara syariah di dalam Islam, dan banyak lagi. Nah, untuk pembelajaran pertama hari ini kita akan membahas mengenai kejujuran. Tentu Rasulullah merupakan makhluk yang sangat jujur. Bahkan Muhammad SAW dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya jujur. Ada suatu kisah di mana kejujuran Rasulullah diakui baik itu dari keluarga, kerabat, sahabat maupun
para musuh Rasulullah karena kejujuran yang ia miliki. Rasulullah selain jujur dalam berdagang, ia juga sangat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ketika berdagang, Rasulullah pernah mengikuti pamannya Abu Thalib untuk berdagang di negeri Syam. Nah, beliau tidak pernah bersumpah atas nama Allah, tidak pernah berlebih-lebihan dalam berdagang, tidak pernah membohongi bosnya atau atasannya. Bahkan Rasulullah selalu berdagang sesuai dengan apa yang ia jualkan atau ia dagangkan. Nah, anak-anak, di sini kita belajar bahwa dari sikap Rasulullah, kejujurannya, kesopan santunannya, menjaga amanah dan dapat dipercaya. Di sini kita bisa mentauladani sikap Rasulullah yang baik tersebut. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW sudah mengantarkan kita kepada zaman terang menderang dari zaman kejahiliaan. Jahiliyah di bidang apa? Jahiliyah di bidang ketauhidan. Jadi dulu banyak sekali orang-orang yang tidak menyembah Allah. Tetapi ketika sudah datang seorang panutan, seorang tauladan bagi umat Islam, maka kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, nah di sini kita patut berbahagia karena kehadiran Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan kita ke jalan yang benar, baik dari segi kehidupan, keluarga, bersahabat, dakwah, ibadah, semuanya telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, di sini ada salah satu sikap yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu sikap jujur. Keuntungan kita bersikap jujur adalah kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan disayangi oleh banyak teman. Bahkan kita mendapat kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sekecil biji zarah pun semua perbuatan manusia akan dibalas. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu bersikap jujur. Ayo, sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang selalu bersikap jujur? Insya Allah anak-anak Ibu kelas 2 selalu menanamkan sikap jujur sejak dini. Ya, jangan lupa untuk selalu sholawat ke atas Nabi. Yuk, mari kita sholawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itu ya nak, mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ayo, di sini siapa anak-anak yang selalu bersikap jujur? Ibu kasih semangat dan Ibu kasih acungan jempol karena kalian selalu bersikap jujur. Itu sama saja kalian telah mentauladani Rasulullah SAW. Ya, oke. Selanjutnya, buka bukunya halaman 2. Halaman 2 ada sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Dan halaman 4 ada keuntungan bersikap jujur. Silahkan anak-anak baca. Tolong Ibu sedang melihat ananda kita, tolong diperhatikan dan diajarkan cara membacanya. Ada 2 tugasnya. Pertama, apa menurut pendapat Ananda mengenai sikap jujur? Kedua, berikan 5 contoh sikap jujur yang pernah kalian lakukan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan kalian bermain. Selanjutnya, untuk hiburan, di halaman 2 ada lirik lagu Aku Anak Jujur. Namun, kita memakai nada lagu Pelangi-Pelangi. Oke, tentu kita ingat ya nak. Lagu Pelangi-Pelangi itu, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan.
Tapi di sini kita ubah lagunya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke, kalian bisa coba di rumah bersama orang tua ataupun kakak dan adik-adik kalian. Setelah selesai, silakan foto tugasnya. Ibu tunggu tugasnya dikirimkan di grup kita. Hari ini ataupun besok masih ibu tunggu karena keterbatasan waktu. Jadi selamat mengerjakan, tetap semangat dan jangan lupa untuk mencoba lirik lagu Aku Anak Jujur di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.